Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru penggerak yang hebat, perkenankan kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok B2 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Kelompok kami terdiri dari 5 calon guru penggerak. Yang pertama, saya sendiri Hendratno. Yang kedua, Ibu Afri Citra. Yang ketiga, Ibu Agustina Fajar. Yang keempat, Ibu Hasnah Prabandari. Dan yang terakhir, Ibu Rani Maharani. Dan kami difasilitasi oleh ibu yang hebat dan luar biasa, yaitu Ibu Raden Roro Arti Rohyatmi, dan didampingi oleh pengajar praktik yang keren dan luar biasa juga, yaitu Bapak Budi Tri Cahyono. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Dan yang kedua, penanaman budi pekerti. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mempersiapkan pelajar Indonesia sebagai masyarakat global, namun sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, tujuan utama dari pendidikan nasional harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu mengingat bahwa kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan dan zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan pendidikan dewasa ini. Dengan membanjirnya arus-arus kebudayaan asing akibat dari adanya globalisasi dalam berbagai macam aspek kehidupan bangsa, kita harus bisa memfilter budaya asing yang masuk dengan pendidikan budi pekerti. Setidaknya dengan pendidikan budi pekerti dapat memberikan pendidikan karakter terhadap anak-anak didik atau generasi muda yang akan datang, agar tidak kehilangan karakter sebagai sebuah bangsa. Penanaman budi pekerti harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran kita. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya dalam mengembangkan budi pekerti, atau istilah lainnya, guru itu digugulan ditiru. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan budi pekerti atau nilai-nilai akhlak mulia kepada anak. Sebagai orang Jawa, terlebih bekas kerajaan Kasunanan Surakarta, di mana unggah-ungguh masih terasa sangat kuat. Misalnya ketika dalam berbicara, seorang anak berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa koko akan menimbulkan permasalahan. Unggah-ungguh atau sopan santun merupakan tradisi bagaimana kita menghormati dan menghargai orang lain
sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat. Unggah-ungguh yang diajarkan pada semua tingkatan jenjang pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam penanaman nilai-nilai karakter terhadap peserta didik atau siswa. Hal ini dimaksudkan agar para generasi muda tidak kehilangan kepribadian dalam pergaulan internasional dalam era globalisasi ini. Di sekolah kami mengajar penerapan unggah-ungguh atau sopan santun dilakukan di berbagai hal. Bahkan dijadikan program sekolah antara lain: 1. Piket pagi guru untuk menyambut siswa di depan sekolah. Yang kedua, pendidikan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya, misalnya pramuka, PMR, OSIS, yang mana di dalamnya dimasukkan penilaian atau pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat, tata tertib sekolah yang di dalamnya ada sanksi terhadap pelanggaran. Misalnya ada penggunaan sosial media ketika kita mungkin mengupload sebuah video yang mana video itu bisa menimbulkan terjadinya perselisihan. Nah, itu nanti akan dikenakan sanksi oleh sekolah. Yang kelima, anjuran penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang baik dan benar. Misalnya ketika anak tidak bisa menggunakan bahasa Jawa kromo, maka akan lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga unggah-ungguh ini kami sampaikan dalam interaksi harian lainnya. Misalnya ketika kita ketemu dengan anak tidak menyapa, kita bisa mengingatkan. Yang kedua, dalam kelas kita bisa menyampaikan pentingnya tentang unggah-ungguh atau sopan santun ini. Dengan penerapan budaya unggah-ungguh wong Jawa, diharapkan bisa membentuk karakter anak yang bisa saling menghormati, rendah diri, dan peduli terhadap lingkungannya. Selamat siang anak-anakku. Selamat siang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran selalu kami harapkan dari Bapak Ibu semua. Kebiasaan yang baik dan dilakukan berulang kali akan membentuk karakter siswa. Zaman iku owah gingsir, dadi wong Jawa aja nganti ilang jawane. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.